Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Manajemen Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Rawini Punusa SPD MSI. Pada kesempatan ini akan memaparkan artikel ilmiah dengan judul Perbandingan Batas Deteksi LOD dan Batas Kuantitas LOQ Spektrofotometer UV-Vis dari kandungan total fenol dan studi formulasi olgoksaki. Yang pertama, pendahuluan. Peralatan laboratorium merupakan unit fungsional terkecil di laboratorium untuk pengembangan suatu bidang berbasis eksperimen. Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam suatu metode analisis kimia. Kehandalan suatu metode yang digunakan oleh suatu laboratorium harus ditetapkan secara benar dan tepat. Batas deteksi, batas kuantitas, akurasi, presisi, ketangguhan, dan kekuatan merupakan kinerja yang paling penting dalam suatu metode. Menurut Torowati tahun 2014, batas deteksi, limit of detection, merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen. Sedangkan batas kuantitas atau limit of quantitation merupakan konsentrasi atau jumlah terendah dari analit yang masih dapat ditentukan dan memiliki kriteria yang akurasi dan presisi. Karena memiliki potensi yang sangat besar, keberadaan UV-Vis lebih umum digunakan dan terdapat di berbagai laboratorium, termasuk laboratorium jurusan kimia Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan uraian ini, maka perlu dilakukan kajian tentang batas deteksi dan batas kuantitas dari UV-Vis. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengkaji perbandingan penggunaan instrumen ini dari dua jurnal, yaitu Penentuan Kandungan Total Fenol dan Studi Formulasi Olgoksaki dengan menggunakan parameter penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum dan validasi metode analisis. Nama saya Rahmatia Abbas. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada artikel kami. Artikel kami ini membandingkan antara dua jurnal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing jurnal. Pada jurnal 1, alat yang digunakan yaitu spektrofotometer UV-Vis dengan merek Shimadzu 00780, timbangan analitik, komputer untuk mengelola data, alat-alat gelas, blender, corong pisah, mixer, rotary evaporator, rotary shaker, dan mikropipet. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada jurnal 1 ini, jurnal 1 menggunakan sampel berupa Simplicia kering daun gedi hijau yang diambil dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan reagen yang digunakan pada jurnal 1 yaitu asam galat, reagen Folinsiocalteu, etanol teknis, natrium karbonat, N-heksan, etil asetat, dan aquades. Pada jurnal yang kedua, alat yang digunakan adalah timbangan analitik, pH meter, membran filter yang berukuran 0,45 mikrometer, spektrofotometer UV-Vis dengan merek yang berbeda dari jurnal 1 yaitu dengan merek Genesis, kuvet kuarsa, mikropipet, dan seperangkat alat gelas laboratorium. Bahan yang digunakan di sini pada jurnal 2 ini mengambil sampel berupa ofloxacin yang diperoleh dari PT Dexa Medica Cikarang Bekasi Indonesia. Sedangkan reagen yang digunakan pada jurnal 2 ini berupa H3PO4, NaH2PO4, Na3PO4, aquades, NaOH 1 molar, dan NaCl. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari masing-masing jurnal. Tahap pertama yang dilakukan yaitu preparasi sampel. Pada jurnal 1, sampel daun gedi hijau yang diperoleh dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara ini dibuat Simplicia. Kemudian masuk pada tahap ekstraksi, di mana sebanyak 250 gram Simplicia dari masing-masing daerah ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan ditambahkan dengan etanol 96%. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi selama 24 jam dengan menggunakan rotary shaker. Ekstrak hasil maserasi ini kemudian diuapkan dengan rotary evaporator
hingga terbentuk ekstrak kental daun gedi hijau. Pada jurnal yang kedua, preparasi sampel dilakukan dengan pembuatan larutan dapar fosfat. Larutan dapar fosfat ini dibuat dengan pH 3,0, 7,4, dan 12,0. Dibuat dengan konsentrasi 0,05 molar. Larutan dapar fosfat pH 3,0 ini diperoleh dengan mencampurkan asam fosfat dan natrium dihidrogen fosfat. Larutan dapar fosfat pH 7,4 diperoleh dengan mencampurkan natrium dihidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat. Sedangkan larutan dapar fosfat 12,0 diperoleh dengan mencampur dinatrium hidrogen fosfat dan trinatrium fosfat. Ketiga larutan tersebut dibuat konsentrasi 0,05 molar. Selanjutnya masuk pada tahap penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum. Pada jurnal 1, sebanyak 10 mg asam galat diencerkan dengan aqueous sampai volume mencapai 10 ml. Kemudian larutan asam galat diambil sebanyak 300 mikroliter dan ditambahkan beberapa variasi volume dengan reagen Volin Siokalteu yaitu 1,5, 2, dan 2,5 dengan beberapa variasi konsentrasi yaitu 25, 50, dan 75%. Kemudian dikocok dan didiamkan selama 3 menit. Selanjutnya ditambahkan natrium karbonat dengan variasi volume pelarut 1,2, 2, dan 4 ml dengan beberapa variasi konsentrasi yaitu 5, 7,5, dan 10% pada masing-masing campuran. Selanjutnya larutan diinkubasi selama 30 menit dan absorbansi larutan dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 750 nanometer. Setelah absorbansi larutan dibaca, volume dan konsentrasi reagen Volin Siokalteu dan pelarut natrium karbonat yang hasil absorbansinya paling baik akan digunakan sebagai standar pada penentuan kandungan total fenolik. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dalam larutan dapar fosfat pada 3 variasi pH. Ofloxacin ditimbang sebanyak 1 mg, kemudian dilarutkan dengan larutan dapar fosfat yang diperoleh konsentrasi 10,10 pangkat min 3 mikrogram per mikroliter. Larutan tersebut ditentukan panjang gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometer UV dengan scanning antara panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Prosedur yang ketiga yaitu validasi metode analisis batas atau batas deteksi dan batas kuantitas atau LOD dan LOQ. Pada jurnal 1, batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat dihitung secara statistik melalui regresi linear dari kurva kalibrasi dengan membuat larutan baku kerja dengan konsentrasi 20, 30, 40, 50, dan 60 mikrogram per mililiter. Lalu dipipet masing-masing 300 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1,5 ml reagen Volin Siokalteu 25% dan dikocok. Didiamkan selama 3 menit, kemudian ditambah 1,2 ml larutan natrium karbonat 5%. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit. Absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 750 nanometer. Setelah diukur absorbansinya, kemudian dihitung nilai limit of detection dan limit of quantitation. Pada jurnal yang kedua, batas deteksi dan batas kuantitasi penetapan kadar ofloxacin dengan menggunakan metode spektrofotometri UV dilakukan dengan membuat 5 konsentrasi di bawah konsentrasi terkecil pada uji linearitas. Nilai pengukuran dapat diperoleh dari nilai B atau slope pada persamaan garis linear Y sama dengan A tambah BX, sedangkan simpangan blanko sama dengan simpangan baku residu atau SY per X. Batas deteksi ini dapat ditentukan dengan persamaan Q sama dengan 3 kali SY per X per S1. Sedangkan batas kuantitasi dapat ditentukan dengan persamaan Q sama dengan 10 SY per X per S1.
di mana Q adalah batas deteksi atau kuantitasi suatu sampel. S1 adalah garis linear atau kepekaan arah dari kurva antara respon terhadap konsentrasi. Slope B adalah persatuan persamaan garis yaitu Y sama dengan A tambah BX, dan SY per X adalah simpangan Blanco atau simpangan baku residual. Urutan dibaca, volume dan konsentrasi reagen Folinsio-Calteu dan pelarut natrium karbonat yang hasil absorbansinya paling baik akan digunakan sebagai standar pada penentuan kandungan total fenolik. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dalam larutan dapar fosfat pada 3 variasi pH. Ofloxacin ditimbang sebanyak 1 mg, kemudian dilarutkan dengan larutan dapar fosfat yang diperoleh konsentrasi 10,10 pangkat min 3 mikrogram per mikroliter. Larutan tersebut ditentukan panjang gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometer UV dengan scanning antara panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Prosedur yang ketiga yaitu validasi metode analisis batas deteksi dan batas kuantitas atau LOD dan LOQ. Pada jurnal 1, batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat dihitung secara statistik melalui regresi linear dari kurva kalibrasi dengan membuat larutan baku kerja dengan konsentrasi 20, 30, 40, 50, dan 60 mikrogram per mililiter. Lalu dipipet masing-masing 300 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1,5 ml reagen Folinsio-Calteu 25% dan dikocok. Didiamkan selama 3 menit, kemudian ditambah 1,2 ml larutan natrium karbonat 5%. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit. Absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 750 nanometer. Setelah diukur absorbansinya, kemudian dihitung nilai limit of detection dan limit of quantitation. Pada jurnal yang kedua, batas deteksi dan batas kuantitasi penetapan kadar ofloxacin dengan menggunakan metode spektrofotometri UV dilakukan dengan membuat 5 konsentrasi di bawah konsentrasi terkecil pada uji linearitas. Nilai pengukuran dapat diperoleh dari nilai B atau slope pada persamaan garis linear Y sama dengan A tambah BX, sedangkan simpangan Blanco sama dengan simpangan baku residu atau SY per X. Batas deteksi ini dapat ditentukan dengan persamaan Q sama dengan 3 kali SY per X per S1. Sedangkan batas kuantitasi dapat ditentukan dengan persamaan Q sama dengan 10 SY per X per S1, di mana Q adalah batas deteksi atau kuantitasi suatu sampel. S1 adalah garis linear atau kepekaan arah dari kurva antara respon terhadap konsentrasi. Slope B adalah persatuan persamaan garis yaitu Y sama dengan A tambah BX, dan SY per X adalah simpangan Blanco atau simpangan baku residual. Baik, perkenalkan, nama saya Fitriani Lungyala. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum kandungan total fenol. Pada jurnal 1 dilakukan optimasi metode analisis terlebih dahulu sebelum masuk pada tahap penentuan panjang gelombang. Kemudian grafik pada optimasi metode analisis dengan memvariasikan konsentrasi dan volume Folinsio-Calteu dan natrium karbonat. Pada optimasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan tingkat sensitivitas yang tinggi untuk memperoleh kondisi optimum pada suatu proses yang menghasilkan nilai terbaik dari kriteria kerja. Berdasarkan hasil absorbansi yang diperoleh menunjukkan bahwa 1,5 ml reagen Folinsio-Calteu 25% dan 1,2 ml natrium karbonat atau Na2CO3 5%.
Ini memiliki hasil yang paling baik dengan hasil absorbansi 0,432. Setelah dilakukan optimasi metode analisis, dilakukan tahap operating time. Dari hasil yang diperoleh, absorbansi yang stabil pada menit ke-30 sehingga dapat disimpulkan operating time untuk penetapan kandungan total fenolik ekstrak daun gedi hijau adalah 30 menit. Selanjutnya, tujuan penetapan operating time ini untuk mendapatkan waktu pengukuran kenaikan absorbansi secara terus-menerus dari menit ke menit tidak dapat dijadikan sebagai operating time karena perubahan absorbansi terus-menerus berjalan, sehingga pengukuran menjadi tidak maksimal jika dilakukan pada waktu tertentu. Sebaliknya, ketika absorbansi mulai stabil, merupakan waktu yang tepat dijadikan sebagai operating time. Tahap selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang absorbansi yang diperoleh pada scanning panjang gelombang absorbansi maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang yang dapat memberikan absorbansi maksimum pada saat pengukuran. Berdasarkan hasil scanning panjang gelombang maksimum pada konsentrasi 30 mikrogram per mililiter asam galat diperoleh panjang gelombang maksimum 750 nanometer dengan hasil absorbansi 0,443. Penentuan panjang gelombang absorban maksimum ofoksasin, di mana panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang yang dapat memberikan absorbansi maksimum pada saat pengukuran. Berdasarkan hasil scanning, panjang gelombang maksimum pada konsentrasi 30 asam galat diperoleh panjang gelombang maksimum 750 nanometer dengan hasil absorbansinya yaitu 0,443. Pergeseran panjang gelombang maksimum ofoksasin disebabkan adanya 3 bentuk ofoksasin dalam pH dapar yang berbeda. Pada pH 3,0, ofoksasin berada pada bentuk kation, sedangkan pada pH 12,0 berada dalam bentuk anion. Dan Jupiter ion berada pada pH 7,43. Ofoksasin dalam dapar fosfat 3,0 memberikan panjang gelombang maksimum yaitu 295 nanometer, di mana panjang gelombang maksimum pada 295 nanometer itu terjadi karena terjadi gugus kromofom yang melibatkan posisi N1 menunjukkan ke gugus karboksil 13. Pergeseran hiposkronik atau pergeseran biru yang terjadi dari pH 3,0 menjadi pH 7,4 atau 288 nanometer disebabkan adanya konjugasi yang dihilangkan, yaitu terjadinya protonasi pada gugus karboksil 14. Pergeseran batu kronik atau pergeseran merah terjadi saat pH dapar berubah dari pH 7,4 menjadi 12,0 atau 290 nanometer. Pergeseran ini terjadi karena adanya protonasi pada gugus piperzinil sehingga ofoksasin berada dalam bentuk anion. Ionisasi berada dalam bentuk anion. Ionisasi ofoksasin itu menjadi bentuk anion ini tidak menyebabkan perubahan panjang, yang berarti karena tidak mempengaruhi gugus kromofom pada posisi N1 ke karboksil dari ofoksasin. Validasi metode analisis, batas deteksi dan batas kuantitas, LOD dan LOQ. Hasil pengujian penentuan kandungan total fenolik ekstrak daun gedi hijau pada panjang gelombang 750 nanometer dengan menghitung limit of detection dan limit of quantitation menunjukkan nilai limit deteksi sebesar 22,363 mikrogram per mililiter dan batas kuantifikasi yang diperoleh 74,545 mikrogram per mililiter.
Nilai pengukuran olfoksasin dapat diperoleh dari nilai B atau nilai slope pada persamaan garis linier Y sama dengan A tambah BX, sedangkan simpangan blanko sama dengan simpangan baku residu SY sama dengan per X. Untuk LOD, Q sama dengan 3 SY per X per S1. Kemudian untuk LOQ, Q sama dengan 10 SY per X per S1. Nah, akan diperoleh nilai yang berbeda seperti yang tertera pada tabel. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi, menunjukkan bahwa nilai batas deteksi dan batas kuantitas dari penentuan kandungan total fenol lebih tinggi jika dibandingkan dengan studi formulasi olgoxakin. Hal ini karena olgoxakin menggunakan 3 perbandingan suhu yang menyebabkan terjadinya perbedaan panjang gelombang dari kedua jurnal. Nah, untuk itu, disarankan melakukan pengkajian lebih lanjut tentang batas deteksi dan batas kuantitas dari instrumen spektrofotometer UV. Demikian pemaparan artikel ilmiah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.